Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tus zakata wa dzalika ad-dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, para ustadz dan ustadzah dimanapun Anda berada. Yang saya hormati kakak pembina pramuka, wabil khusus anggota Koarcap Purbalingga. Yang saya hormati dan saya muliakan Kak Trikun selaku Kak Koarcap maupun Kabupaten Purbalingga dan yang saya muliakan. Pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita masih diberi nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya Nabi yang kami harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan kita sering melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah membaca Al-Quran dan beramal soleh yang lainnya. Namun ada hal yang sangat penting di dalam ibadah kita, yaitu hati dan niat yang ikhlas. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sangat masyhur, innama a'malu bin niat. Semua amal tergantung pada niat, dan semua orang akan mendapatkan sesuai apa yang mereka niatkan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa setiap amal ibadah kita itu tergantung pada niatnya, dan perlu kita pahami bahwa niat yang ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala menjadi landasan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jika hati kita masih dipenuhi dengan rasa riya atau pamer dan sum'ah, ingin didengarkan, atau masalah duniawi, maka ibadah kita akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat bisa diartikan ketika kita dalam menjalankan ibadah masih ada riya, ingin dinilai orang lain, contohnya si A mempunyai, apalagi di sini di dalam bulan Ramadan ini biasanya semua orang Islam itu justru cenderung ingin mempunyai sesuatu hal yang baru, terutama adalah pakaian. Misalkan beli pakaian yang baru, ketika kita memakai ingin dilihat orang lain, ingin supaya dinilai orang lain itu, wah si A itu pakaiannya bagus, saya pakaiannya bagus, supaya ingin dilihat orang lain. Kemudian ada yang lainnya. Ini merupakan bukti syirik kecil atau riya. Nah, buat kita semuanya dan saudara-saudara dimanapun Anda berada, kiranya hal itu harus kita pahami bersama. Sesuai dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan mentaatinya atau menjalankannya agama dengan lurus, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Maka dari itu mari kita perbaiki hati kita dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, meluruskan niat. Setiap kali kita mau beribadah, tanyakan pada diri kita sendiri masing-masing, apakah aku melakukan ibadah karena Allah atau tidak? Jika niat kita mulai bercampur aduk dengan masalah keduniawian, maka kita harus kembalikan, luruskan niat kita dari awal. Mau apa niat kita? Kembalikan niat kita, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, cara memperbaiki hati kita yang kedua yaitu menjauhi riya dan sum'ah. Riya merupakan penyakit hati yang membuat seseorang beribadah supaya dipuji oleh orang lain. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya yang paling kutakutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu syirik kecil? Kemudian beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dimuliakan Allah, memperbaiki hati dan niat dalam beribadah yang ketiga yaitu senantiasa berdoa dan memohon keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan bukanlah hal yang datang begitu saja, akan tetapi kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita seperti yang beliau sabdakan, yang artinya, ya Allah, jadikanlah semua amal perbuatan yang soleh, dan jadikanlah semua amal itu hanya untuk mengharap wajah-Mu, dan jangan jadikan di dalamnya sedikit pun untuk selain-Mu. Hadirin yang dirahmati Allah, dari ketiga penjelasan di atas yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa ibadah yang kita lakukan bukan hanya gerakan atau jumlah, tetapi juga tentang ketulusan dan keikhlasan niat kita dalam beribadah. Mari kita perbaiki hati kita agar semua ibadah benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dunia, bukan untuk pujian atau penghargaan manusia. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu ikhlas dalam beribadah, dan semoga Allah menerima semua amal-amal kita, terutama adalah amalan-amalan selama di bulan puasa Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kiranya untuk bisa dimaafkan. Apabila ada kelebihannya, itu semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika banyak kesalahan itulah sifat manusia. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.